Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah pernikahan. Mengapa aku selalu bikin video tentang masalah pernikahan? Karena guys, banyak sekali yang tidak mengerti pernikahan itu guys. Pernikahan itu emang mudah guys kalau cuma dengan ucapan. Kadang-kadang guys ya, tidak punya uang juga bisa menikah, banyak uang juga bisa menikah. Namun guys, yang tidak bisa itu mempertahankan pernikahan. Jadi menikah itu mudah, namun sulit yang mempertahankan rumah tangganya. Banyak kejadiannya yang baru 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun bisa cerai juga guys. Itu karena tidak bisa mempertahankan pernikahan. Jadi kalian kalau ingin menikah, yaitu intinya kalian tidak boleh egois dan tidak boleh selalu marah-marah. Kalau ada yang marah, salah satunya itu harus diam, harus mengalah. Kalau dua-duanya itu keras kepala, rumah tangga kalian akan berantakan terus setiap hari dan akan bertengkar terus, bisa-bisa nanti akan cerai. Dan rumah tangga itu guys tidak boleh diumbar sama orang lain. Maksudnya aib keluarga itu tidak boleh diumbar, karena kalau kalian ada masalah sedikit, ngomong sama saudara kalian, ngomong sama orang tua kalian, ngomong sama tetangga kalian, rumah tangga kalian akan berantakan. Dijamin rumah tangga kalian akan cerai. Jadi makanya aku ngomong, kalau rumah tangga itu susah untuk mempertahankan, yaitu kalian itu kalau pas menikah harus kuat, harus bisa mandiri, harus bisa ngontrol, harus bisa menyampingkan ego. Karena seorang wanita harus benar-benar kuat dan harus benar-benar bisa menjaga aib keluarga. Karena guys, kebanyakan ya di pernikahan itu guys, ceweklah yang mengalah. Makanya mengapa yang cewek itu harus kuat? Karena seorang istri itu harus patuh, harus nurut sama suami. Sedangkan suami itu ya guys, biasanya jarang juga yang mengerti agama. Makanya dia itu mentang-mentang bahwa seorang istri itu harus menurut sama suaminya. Dia itu kadang-kadang seolah-olah dia harus menuruti apa kata-katanya. Dan dia selalu ngomong bahwa istri itu harus patuh, istri itu harus nurut sama suami, karena surga itu di bawah telapak kaki suami, gitu kan guys. Sedangkan seorang suami yang tidak mengerti bahwa di agama juga seorang suami itu harus nurut sama istrinya juga, dan harus bisa mengayomi istrinya juga, terus harus bisa menafkahi lahir batin juga. Tidak boleh istri itu sampai kekurangan. Itu guys. Jadi kalian itu kalau mau nuntut seorang istri, kalian juga harus bisa membahagiakan istrinya. Karena istri juga kalau hidupnya nyaman, hidupnya tidak kekurangan, dijamin istri itu tidak akan marah-marah.
Mengapa istri itu selalu marah-marah? Karena kalau tidak ada uang untuk belanja, untuk jajan, anak-anak itu marah. Sedangkan istri itu harus patuh sama suaminya, harus nurut kalau suaminya itu tidak dapat duit. Sedangkan anak itu tidak ada yang mau nurut dan tidak ada yang mau mendengarkan kalau orang tuanya nggak punya duit. Bener nggak guys? Tuh guys, makanya kalian harus bisa mempertahankan rumah tangga, yaitu di dalam rumah tangga itu banyak pertengkaran, yaitu sering kekurangan karena penghasilannya dapatnya sedikit namun pengeluarannya banyak. Terus nanti ada juga keributan masalah anak juga guys. Kalau kadang-kadang itu bisa jadi ribut besar sama suami istri akibat masalah anak juga guys. Terus bisa juga bertengkar masalah suami yang selalu pulangnya malam, terus ditanya suaminya marah-marah. Terus ada juga masalah karena usahanya bangkrut, ada juga masalah dengan tetangga, ada juga masalah dengan mertua. Kalian itu tidak boleh ngelawan mertua, karena mertua kalian itu adalah seorang ibu dari suami kalian. Otomatis kalian harus menghormatinya walaupun mertua kalian salah. Jadi kalian tidak boleh diumbar sama orang lain, nanti bisa berantakan rumah tangganya. Terus ya guys, supaya rumah tangga kalian bisa bertahan, kalau ada masalah sedikit jangan dibesar-besarkan. Jangan masalahnya sedikit kamu dibesar-besarkan terus ngomong sama orang lain, nantinya bisa jadi bumerang. Karena orang lain itu tidak suka melihat kalian bahagia. Bisa jadi gimana caranya supaya kalian itu berpisah. Makanya kalian tidak boleh membuka aib keluarga. Dan di rumah tangga itu pasti suami istri itu ada pertengkaran kecil seperti anak-anak. Makanya kalian itu tidak boleh dua-duanya keras kepala. Intinya pertahankan rumah tangga kalian. Kalau lagi ada cobaan, kalian hadapi berdua. Jangan sampai kalian menyerah. Jangan sampai kalian itu dikit-dikit pikirannya kepengen pisah. Karena sampai kapanpun pas kalian mau menikah lagi, di pernikahan itu guys pasti ada pertengkaran dan pasti ada perdebatan. Asalkan kita bisa menyelesaikannya. Kalau kita bisa menyelesaikannya, insya Allah rumah tangga kalian aman dan damai. Jangan sampai kalian itu seperti anak kecil, kalau bertengkar itu ngomong sama orang lain. Kalian sudah dewasa, kalian sudah berumah tangga, ya harus ngerti dan harus pintar.